Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu luar biasa ya. Ketemu lagi dengan saya, Bu Aryati. Mari belajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang permutasi. Apa sih permutasi itu? Silakan simak contoh soal berikut ini. Berapakah banyaknya susunan dua huruf yang dapat dibentuk dari huruf A, B, dan C? Nah, udah tahu ya, kemungkinannya adalah bisa AB, bisa AC, bisa juga BC. Atau bisa BA, bisa CA, bisa juga CB. Nah, kalau kita menganggap AB itu tidak sama dengan BA, maka inilah yang disebut sebagai permutasi. Jadi ada berapa? Ada 6 variasi. Tapi jika kita menganggap bahwa AB itu sama dengan BA, maka akan ada 3 variasi. Dan ini yang disebut sebagai kombinasi. Nah, itu jelas ya perbedaannya antara permutasi dan kombinasi. Jadi, permutasi itu adalah ini dia, susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Ingat, dengan memperhatikan urutan. Notasinya adalah huruf P. Nah, jika K objek diambil dari N objek, maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk disebut dengan N permutasi K. Ini rumus umumnya, ada notasi faktorial di sini. N permutasi K akan sama dengan N faktorial dibagi dengan N min K faktorial. Dengan catatan K-nya harus lebih kecil sama dengan N. Nah, itulah yang dimaksud dengan permutasi. Nah, permutasi ada beberapa jenis, lebih khusus lagi. Pertama, permutasi yang memuat unsur-unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi yang memuat unsur yang sama. Dan yang ketiga, ada permutasi siklis. Nah, yang hari ini kita akan fokus membahas permutasi yang memuat unsur-unsur yang berbeda. Nah, seperti apa? Nah, ini contoh 1. Contoh 1. Di sebuah organisasi ada 5 orang calon, Ari, Budi, Chandra, Doni, dan Erik, yang kompeten untuk mengisi posisi ketua dan bendahara. Ada berapa banyak cara untuk memilih susunan posisi tersebut? Nah, kalau kita rinci satu-satu, ini lumayan banyak ya. Kita ilustrasikan. Misal, Ari yang jadi ketua, Budi yang jadi bendahara. Atau bisa jadi Budi yang ketua, Ari yang bendahara. Nah, coba diperhatikan. Di sini Ari Budi berarti tidak sama dengan Budi Ari. Maka kejadian ini adalah kejadian permutasi. Dari 5 orang akan dipilih 2 orang. Ada posisi ketua dan bendahara. Maka banyaknya susunan yang akan dibentuk adalah 5 permutasi 2. Gunakan rumus umum permutasi. Ini 5 permutasi 2. 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 2 faktorial. Maka sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. 5 faktorial kita uraikan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Sisanya 5 kali 4 adalah? Betul, 20. Atau kita bisa menggunakan langkah yang lebih cepat lagi. 5 permutasi 2. 5 kurang 2, 3. Nah, bilangan setelah 3 adalah 4. 4
kali 5. Cukup sampai kali 5 karena objeknya juga hanya ada 5. 4 kali 5 adalah 20. Sama ya? Oke, itu cara yang lebih cepatnya lagi. Sebetulnya ini permutasi juga, cuman langkahnya diringkas. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh yang kedua. Ada 7 orang pemain catur akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Berapa banyak susunan juara 1, 2, dan 3 yang dapat dibentuk dari ketujuh pemain tersebut? Nah, kita cek dulu, ini kasus permutasi atau bukan. Jika ada susunan, ada posisi, maka ini adalah kejadian permutasi. Dari 7 pemain akan disusun 3 posisi juara, maka 7 permutasi 3. Nah, masih menggunakan rumus umum permutasi. 7 dibagi dengan 7 kurang 3 faktorial. Ini hasilnya. Hasilnya adalah 210. Atau pakai langkah yang lebih ringkas lagi, 7 permutasi 3. 7 kurang 3 adalah 4. Bilangan setelah 4 adalah 5, 6, 7. Kalikan 210. Nah, sama ya hasilnya ya. Oke. Ya, kita lanjut lagi ke contoh 3. Pada konferensi yang diikuti oleh 5 negara, tuan rumah menyediakan 5 tiang bendera untuk dipasang bendera dari tiap negara peserta. Banyaknya susunan yang berbeda untuk memasang bendera tersebut adalah titik-titik. Oke, 5 bendera akan dipasangkan di 5 tiang. Maka 5 permutasi 5. Nah, ini 5 kurang 5 adalah 0. 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 0 faktorial itu tadi di pertemuan sebelumnya 0 faktorial itu adalah sama dengan 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 120. Atau bisa menggunakan cara yang lebih ringkas. 5 permutasi 5. 5 kurang 5, 0. Bilangan setelah 0 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalikan semuanya. Hasilnya adalah 120. Betul. Sama ya. Oke. Gimana contoh 3 sampai sini paham? Next. Kita lanjut ke contoh 4. Dalam suatu ruang tunggu tersedia 5 kursi. Jika dalam ruang tersebut ada 7 orang dan 2 orang sudah dipastikan duduk di kursi tertentu, maka banyaknya cara mereka duduk berdampingan adalah titik. Nah, ini ada yang unik ya. Di sini ada 2 orang sudah dipastikan duduk di kursi tertentu. Nih orangnya agak egois ini ya. Nah, awalnya dari 7 orang akan dipilih 5 orang untuk duduk di 5 kursi. Maka 7 permutasi 5. Karena 2 orang pasti duduk di kursi tertentu, nah, jadi orang yang akan duduk berkurang dong, tinggal 5 orang. Dan kursi yang akan diduduki pun akan berkurang, tinggal 3 kursi. Maka 5 permutasi 3. Ingat? Langkah yang lebih ringkasnya lagi gimana 5 permutasi 3? 5 kurang 3? 2. Bilangan setelah 2 adalah 3, 4, 5. Hasilnya adalah 60. Betul. Jadi, ada 60 cara mereka duduk berdampingan. Oke, sampai sini bisa. Insya Allah mudah ya. Kita sampai di tahap evaluasi. Nah, saatnya latihan. Ini yang
bagian paling mengasyikan ya. Matematika itu paling senang kalau udah latihan. 4 soal saja. Mudah. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian. Tulis teorinya, ringkasannya, contoh soalnya, dan latihannya tulis di buku yang rapi. Bila perlu kasih warna-warni biar enak dilihat. Oke, siap ya? Terima kasih sudah menyaksikan materi hari ini. Tetap semangat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi berikutnya. Dadah.